2 kali keluar saya ngelakuin hubungan badan, dan saya setelah melakukan ritual itu saya membuat perjanjian sama si siluman ini. Nah, dia minta tumbalnya itu 3 janin darah daging saya selama setahun. Oke. Sejak janin saya diambil itu makin rame lagi ternyata, sampai kita nggak bisa lagi nih bang, sampai 3 orang, jadi nambah karyawan lagi. Jadi setiap hari itu rame terus. Saya bisa beli mobil, beli motor, jadi untungnya itu tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam Bang Ale. Serem banget loh Bang Riko ini ya. Oke Bang Riko, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Yeah. Jadi Bang Riko ini katanya punya pengalaman mistis ya. Pengalaman sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang. Itu seperti apa nih? Boleh di-spill sedikit dulu aja Bang. Saya melakukan pesugihan janin darah daging saya sendiri. Astagfirullah. Pelaku. Oke, disimpan dulu aja Bang Riko ya, ceritanya kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Riko menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Riko, udah siap ya buat cerita? Udah siap Bang. Oke, kalau udah siap silahkan, seperti apa ceritanya Bang Riko? Jadi begini Bang Ale, saya ini pernah kerja di salah satu karaoke di daerah Serpong. Jadi saya ini sebagai koki di kitchen. Jadi saya kerja di karaoke itu selama 2 tahun karena saya sudah banyak mendapatkan ilmu masak. Jadi saya bikin usaha sendiri di Bekasi. Nah, jadi saya resign dari tempat kerja saya mempunyai modal dari tabungan saya sendiri. Saya membuka usaha ayam geprek, ayam penyet, ayam serundeng, dan bermacam-macam makanan di situ. Nah, di situ saya bersama istri saya mencoba usaha itu dari nol. Jadi di bulan pertama itu saya membuka usaha itu rame ya Bang ya. Kayak usaha tempat lain juga kan, kalau sebulan 2 bulan mungkin rame, banyak yang penasaran ya Bang. Apalagi saya mengadakan promo buy one get one di situ. Jadi tambah rame lagi. Jadi selama sebulan itu alhamdulillah rame banget. Jadi di bulan kedua itu kita mengalami ibaratnya bukan bangkrut ya, tapi agak mulai menurun omsetnya. Pembeli juga udah sepi gitu. Paling yang datang itu 3 orang, 4 orang lah gitu. Nah, jadi di setiap hari itu nggak ada
kayak bulan pertama nggak ada ibaratnya duit lebih untuk pemasukan. Nah jadi di bulan keempat itu pikiran saya, otak saya ini udah nggak benar ya. Gimana ya biar usaha saya ini maju kayak di bulan pertama, lebih maju lagi gitu. Nggak mungkin saya punya usaha selama 3 bulan ini nggak dapat apa-apa. Ibaratnya nggak dapat untung ya, malah kepake lagi buat modal, kepake lagi setiap hari. Jadi saya di bulan keempat itu saya udah mikir yang nggak benar, nggak beres. Saya mikir gimana tempat saya ini bakal rame lagi. Jadi saya besoknya ini ke tempat si Robi. Nah jadi saya datang ke tempat dia, saya nanya nih, tanpa basa-basi gua tanya nih, Robi, gimana ya biar usaha kita ini, usaha saya ini maju kayak usaha kamu gitu. Jadi tempat dia itu bang rame, setiap hari itu rame ya, lumayan rame ya, ada pemasukan dia. Katanya gimana usaha lu? Ya usaha gua 3 bulan ini udah kayak nggak beres, udah ibaratnya modal itu muter-muter doang, nggak ada keuntungan. Gue bilang, lu mau nggak katanya gitu? Gua ada nih tempat nih katanya. Tempat apaan? Tempat pesugihan katanya gitu. Nah di sini gua mikir lagi nih kayak salah nggak ya kalau saya pakai pesugihan ini? Gitu. Tapi mau gimana lagi bang, demi usaha saya lancar, ya saya ayolah bilang gitu. Emang lu pakai pesugihan ya? Iya katanya, gua pakai pesugihan. Nah jadi lu mau, kata si Robi, lu mau gua anterin nggak? Ya ayo kata. Di mana? Gua bilang di Jawa Barat katanya gitu. Kapan lu mau nganterin gua gitu? Besok aja katanya, mau nggak katanya gitu. Jadi ya ayolah gua bilang gitu. Demi usaha gua nih, tolongin gua gitu. Ya udah kita berangkat besok ya katanya gitu. Iya. Gitu. Jadi gua pulang, besoknya dia beneran jemput gua bang gitu. Jadi dia jemput gua naik motor, jadi kita berdua gantian aja naik motor itu. Jadi dalam perjalanan itu gua udah deg-degan nih, gitu. Kok benar nggak ya ini, gua bilang itu. Salah nggak ya dalam hati gua. Kata si Robi ini, dia kayak udah bisa baca gua nih gitu. Lu nggak usah mikir apa-apa, yang penting lu pikirin usaha lu biar maju lagi. Nggak mungkin lu mau kerja lagi gitu. Ya udahlah gitu, gue semangat juga nih bang setelah dia ngomong kayak gitu. Jadi dari rumah itu ke Jawa Barat itu sampai di situ 15 jam lebih lah gitu ya, kita naik motor itu gantian. Nah jadi sampailah ke Jawa Barat itu kita hampir maghrib lah gitu sampai situ. Nah jadi pas di lokasi itu ketemulah sama si Kuncen yang di gunung itu. Nah, jadi kita cerita di situ, ibarat ini bukan Kuncen yang ketemu si Robi pertama. Jadi Kuncen ini banyak Kuncen di situ bang, ada Kuncen yang ibaratnya ada yang benar yang nganterin orang ziarah, ada Kuncen yang nganterin orang pesugihan. Jadi di situ kita ngomong sama Kuncen itu, ini mbah gimana kalau kita ngelakuin pesugihan di sini gitu. Kamu tahu dari siapa di sini bisa pesugihan katanya. Ini teman saya pernah di kesini, tapi bukan mbah katanya gitu. Nah di situ kamu udah siap katanya kayak gitu. Ya siap saya bilang gitu. Nah di situ ngobrol sama Kuncen, katanya kamu harus bawa sesajen di situ kalau mau ngelakuin ritual pesugihan di sini katanya gitu.
Nah, jadi ternyata dia ini bang udah nyiapin semua, kita tinggal beli. Jadi kita tinggal beli apa yang dibutuhkan itu kita beli sama dia. Jadi di situ dia udah nyiapin kelapa hijau buat saya bawa, kembang-kembang, kayak telur, kayak minyak duyung gitu ya lah, dijual sama dia itu, disuruh bawa, sama kambing gitu. Jadi habislah di situ duit 10 juta untuk belanja di situ. Untungnya si Robi ini udah nyiapin ya, karena dia udah tahu bakal ngeluarin duit di sini. Nah jadi ditemanilah dia sama si Kuncen ini, si Mbak ini, untuk kita ngelakuin pesugihan itu, ritual itu. Jadi kita jalan ngikutin arahan dia nih di situ. Nah jadi kita itu ke tempat yang kayak kuburan tua gitu. Kuburan tua itu minta izin ke kuburan itu. Jadi saya duduk bersila di situ memohon minta izin. Nah di situ kayaknya saya ada yang megang kepala saya. Pas saya lihat tinggi gede berbulu makhluknya itu. Kayaknya dia ngizinin saya untuk melakukan pesugihan di sini nih. Gitu. Jadi udah minta izin, kita jalan lagi nih. Jalan lagi untuk melakukan ritual akhir gitu. Nah, di situ saya ngelakuin ritual itu tanpa pakaian gitu, disuruh ngelepas pakaian. Jadi di situ saya naruh kembang-kembang di kayak di sawung itu ya bang ya. Tuh. Nah jadi air kelapa itu saya guyurin di kuburan tua itu, sama telur itu saya taruh di situ, sama minyak itu saya guyurin juga, disuruh si Kuncen ini gitu. Jadi keluarlah di situ kayak cewek, dibilang kayak Nyi Roro Kidul, terbentuknya kayak ratu ular gitu ya, kayak ratu ular gitu. Nah di situ, jadi di situ si Kuncen ini ngomonglah sama si ratu ular ini gitu. Dia ngomong, ini ada orang yang mau minta pertolongan ke kamu gitu. Jadi saya disuruh minta memohon sama si ratu ular ini. Jadi di situ saya disuruh berhubungan badan sama ratu ular ini di tempat itu. Nah jadi pertama saya itu ngelakuin ritual itu keliling sebanyak 7 kali ganjil. Habis itu saya disuruh untuk ngelakuin hubungan badan itu sama si siluman ular ini. Nah jadi di situ saya ngelakuin itu sebanyak 2 kali. 2 kali hubungan badan, sampai 2 kali keluar lah saya. Karena di situ syarat untuk saya melakukan pesugihan itu. Ya mau nggak mau saya harus ngelakuin itu. Tapi si teman saya ngelihatnya dari jauh, bukan di situ. Cuma si Kuncen aja yang dampingin saya. Di situ saya ngelakuin hubungan badan. 2 kali keluar saya ngelakuin hubungan badan. Dan saya setelah melakukan ritual itu, saya membuat perjanjian sama si siluman ini. Nah dia minta tumbalnya itu 3 janin darah daging saya selama setahun. Oke. Gitu. Kalau usaha saya mau maju, saya harus kehilangan 3 janin saya. Sedangkan istri saya sekarang lagi ngandung. Nah jadi setiap 7 bulan
janin saya itu hilang melalui keguguran. Jadi selama 2 tahun nih, 3 janin saya hilang. Gitu. Jadi saya ngelakuin perjanjian itu, ya saya deal-dealan lah sama dia. Ya udah, daripada usaha saya mati, saya mempersetujuin permintaan dia. Di situ. Jadi saya sudah melakukan ritual, saya pamit, kita turun lagi, kita pulang bersama kuncen itu. Jadi kita ngobrol lagi sama kuncen itu di bawah. Kamu harus ngelakuin apa yang dia minta biar usaha kamu lancar, katanya gitu. Iya, saya bilang jangan sampai dilanggar kata kuncen itu. Nah, jadi kita pulang, sudah ngelakuin ritual, sudah ngomong sama kuncen, dah kita pulang malam itu juga, langsung pulang. Nah, sampai di rumah si Robi nganterin saya, dia pulang. Saya juga udah mikir nih bang, kayak apa benar saya harus numbalin darah daging saya gitu kan. Jadi besoknya itu kayak rumah makan itu udah bertahap. Setelah saya pulang dari situ kayak udah ada pengunjung lagi, udah nggak 5 orang lagi, udah bertambah setiap harinya itu. Ya saya nggak mikirin tumbal atau apa-apa, pokoknya usaha saya maju. Nah di situ, jadi tempat saya itu sampai ibaratnya sebulan 2 bulan itu sampai nggak bisa lagi kita berdua, jadi kita nambah karyawan lagi 1, nggak bisa lagi karyawan 1 nambah 2, jadi 3 karyawan. Selama sebulan itu kita nambah karena kita udah jalan GoFood, yang datang ke sana makan sendiri datang banyak, yang bawa pulang juga banyak. Jadi istri saya ini kan udah hamil 6 bulan. Nah, jadi di bulan ke-7 itu anak saya itu benar-benar diambil. Jadi istri saya itu mengalami keguguran. Dibikinlah mungkin jatuh. Jadi hilang gitu. Jadi janinnya itu hilang jatuh tapi nggak keluar janinnya itu. Nggak keluar, tapi hilang gitu aja. Nah istri saya kan nggak ada pikiran macam-macam, cuma darah aja kan yang keluar itu. Ya udah bilang gitu, cuma pikiran saya nih, ini tumbalnya si siluman ular ini nih, bilang gitu. Istri saya belum curiga, jadi katanya mungkin dia kecapean gitu kan karena ngelayan orang customer rame itu kan. Nah jadi sejak janin saya diambil itu makin rame lagi ternyata, sampai kita nggak bisa lagi nih bang, sampai 3 orang, jadi nambah karyawan lagi, jadi setiap hari itu rame terus. Saya bisa beli mobil, beli motor, jadi untungnya itu tiap hari ibaratnya melambung gitu. Nah jadi saya bikin cabang lagi, cabang kedua itu masih di daerah Jakarta. Kalau ini kan yang di Bekasi ya, sama yang kita ini. Nah jadi yang di Bekasi ini kita buka lagi, rame juga. Karena mungkin ini yang dibikin si siluman ular ini, ratu ular ini nggak terlalu nampak ya bang. Mungkin di makanan ini dibawa ke rumah sama makan di tempat sama rasanya. Ada kan makanan yang dibawa di apa, yang makan di tempat enak, yang dibawa ke rumah nggak enak, hambar. Ada kan yang melakukan pesugihan kayak gitu, atau ada penunggunya di tempat makan itu, biasa kan beda rasanya. Ya kita ini kayaknya dimakan di tempat makan enak, dibawa ke rumah juga enak.
Tuh. Jadi selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu sejak anak saya, janin saya itu meninggal, meningkat. Jadi kita beli mobil, beli ruko. Jadi beli ruko itu secara cash kita. Saya bisa bayar hutang saya yang lama. Saya bisa memperkerjakan karyawan lagi nih di tempat baru ini, 5 orang karyawan. Gitu. Jadi ibaratnya meningkat banget Bang sejak meninggalnya itu. Nah, istri saya hamil lagi nih di bulan, pas kemajuan ini di bulan kelima kita meningkat ini, hamil lagi lah gitu. Terus pikiran saya udah macam-macam lagi nih gitu. Ini sampai pasti nih janin saya hilang lagi nih, bilang gitu. Sejak saya tahu istri saya positif hamil. Tapi kalau saya stop, bakal bangkrut lagi nih, bakal sepi. Ya jadi saya ya udahlah gitu. Gak ada, ibaratnya udah gak mikirin lagi janin itu. Ntar juga bisa dibikin lagi. Pikiran saya nih Bang. Jadi kita ibaratnya bikin rumah, dari rumah kecil itu kita bikin rumah baru, hasil dari 2 cabang ini meningkat setiap hari itu, omset itu naik gitu. Sampai istri saya jalan-jalan ke luar kota, ke luar negeri juga sama teman-teman yang ikut arisan lah. Ibaratnya hidup udah mewah banget. Pas ke bulan janin saya ini diambil lagi sama si siluman ini. Nah, di situ istri saya mulai kayak putus asa, udahlah gitu, katanya nggak usah bikin anak lagi, nggak usah ada anak lagi lah. Saya mau KB aja kalau kayak gini nih, katanya. Oh, pikiran saya nih, kalau dia mau berhenti hamil, bisa-bisa nih bangkrut, bisa-bisa nggak ada lagi customer yang datang kayak pertama kali kita buka kan. Jadi saya bujukin. Dia udah kayak stres ya Bang ya, hilang. Saya bujukin, ayolah bilang gitu, masa kamu putus asa aja, kita kan nggak tahu gitu. Katanya ya udahlah, ayo kita coba lagi, katanya kayak gitu. Ya udah yang terakhir gue bilang gitu, bikin lagi yuk gitu kan, bikin lagi anak, gak apa-apa katanya. Ya udah katanya, kita coba lagi nanti ya, katanya gitu. Iya, kayaknya dia udah, yang hamil yang ketiga ini dijaga banget sama dia Bang. Sampai dia ibaratnya nggak mau turun nolongin lagi nih, nolongin di dapur, di tempat usaha itu dia nggak mau lagi. Jadi dia dijaga, dia sama sholat, ngaji. Ibaratnya dia nggak mau jalan-jalan lagi, nggak mau. Jadi dia cuma bersih-bersih rumah doang nih, dijaga banget sama dia. Nah, sejak yang janin kedua ini diambil nih, ibaratnya lebih meningkat lagi nih kita, sampai saya beli kebun. Jadi saya itu udah mempersiapkan semua gitu, beli kebun di kampung untuk usaha karet nantinya gitu. Jadi saya beli 2 hektar tanah di situ. Nah, di situ jadi kita buka cabang ketiga, kita beli cash lagi kontan untuk rukonya itu. Nah, di situ jadi kita punya 3 cabang nih sekarang. Semuanya itu Bang kita kasih inventaris motor di tempat usaha. Jadi saya beliin 3 motor. Jadi untuk karyawan saya belanja semuanya. Jadi meningkat banget itu. Nah, jadi ini di yang ketiga ini benar-benar istri saya itu dijaga banget Bang. Udah sampai masuk ke bulan ke-6 nih. Karena dia trauma di bulan ke-7. Trauma di bulan ke-7 ini pasti hilang lagi katanya, keguguran lagi. Tapi kata saya jangan takabur, jangan itu, nggak baik. Padahal kan saya udah tahu nih,
ini janin terakhir yang akan ditumbalkan. Karena kan 3 yang selanjutnya dia cuma minta 1 ekor kambing nih. Saya harus bawa ke situ setiap bulannya. Nah jadi datanglah ke bulan ke-7 itu diambil lagi. Dengan cara dia lagi tidur keluar darah sendiri. Jadi nggak ada sebab akibat, janin itu keluar sendiri lagi. Gitu. Nah jadi istri saya di situ udah kayak orang gila, kayak orang stres. Udah nangis terus setiap hari, udah kayak trauma gitu. Di situ juga kesalahan saya bang ke dia demi usaha saya ini ya. Nah sampai dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ngapa-ngapain. Udah saya ajak bicara baik-baik, dia nggak mau denger. Pokoknya dia di kamar aja nih. Gitu. Jadi sejak yang ketiga ini diambil, ya usaha saya tadi sampai sekarang itu jalan dengan lancar, tanpa sepengetahuan siapapun di situ. Cuma saya sama Robi doang yang tahu di situ. Jadi ini janin terakhir. Habis itu setiap bulan saya harus nganterin kambing ke Jawa Barat itu, ke tempat pesugihan itu. Di situ. Nah di situ saya di bulan selanjutnya ya saya harus ke sana lagi demi usaha saya. Saya antarin lagi ke kuncennya itu. Saya antarin lagi ke sama si kuncen ini ke atas lagi ke saung itu untuk ngantarin persembahan sesajen itu ke Ratu Ular itu. Nah di situ si Ratu Ular ini minta untuk berhubungan badan lagi sama saya. Ibaratnya harus diobatin lagi biar lancar lagi usaha. Nah jadi saya ngomong sama dia, apakah setiap bulannya saya harus nganterin kambing ke sini? Iya katanya, antarin kambing karena janin sudah diambil semua 3-3-nya. Gitu. Nah jadi habis kambing itu dipotong, saya disuruh minum darahnya sama si ratu ini. Jadi si kuncen yang motong, saya minum darah kambing itu. Gitu. Jadi sudah minum darah kambing, saya ditinggal jauh sama si kuncen dan si siluman ini ngajak saya berhubungan badan lagi. Jadi saya melakukan hubungan badan lagi di situ sebanyak 3 kali dalam 1 hari itu. Setelah melakukan itu, ya kayak nggak ada apa-apa bang, sudah pulang gitu, udah nganterin kambing itu. Jadi saya dibawa itu sampai jalan, saya tanya lagi sama si kuncen, apakah setiap bulan saya harus berhubungan badan sama si siluman ular ini? Katanya enggak, saya nggak tahu katanya Pak. Kalau dia minta harus dilakukan, kalau dia tidak minta ya nggak akan dilakukan katanya gitu. Ini kan demi kemajuan usaha Bapak sendiri katanya kayak gitu. Saya kan ibaratnya udah capek juga ya bang ya kalau harus berhubungan badan, setiap ketemu berhubungan badan sama si ular ini. Bentuknya kan ular kalau lagi berhubungan itu. Nah jadi saya sudah nanya ke bapak itu, dia juga nggak tahu si kuncen ini. Pokoknya setiap bulan saya harus bawa kambing. Saya pulang, ternyata benar setelah saya numbalin kambing itu setelah janin bertambah lagi. Pokoknya sampai sekarang usaha saya ini lancar tanpa satu orang pun yang tahu, cuma si Robi doang yang tahu. Karena dia ibaratnya saya beda nih sama si Robi. Kalau si Robi kayaknya nggak pakai janin nih tumbalnya. Kalau saya pakai janin. Kalau dia setiap bulan bawa kambing ke situ. Makanya enaknya di dia nggak numbalin anaknya.
Kalau saya numbalin dari daging saya, itu kesalahan saya. Karena kalau saya minta dari awal, saya minta itu tumbalnya kambing, mungkin dia juga nggak mau si siluman ular ini harus 3 janin, karena kalau saya bisa milih ya saya harus minta kambing aja kayak si Robi, tapi nggak bisa. Jadi makanan tempat saya itu semakin ya sampai sekarang rame bang. Jadi sampai menu yang paling disukain orang di situ ayam serundeng. Oke. Itu yang paling favorit di situ. Kalau yang lainnya agak nggak terlalu maju ya, cuma ayam serundengnya itu yang paling enak dari mata customernya itu. Nah jadi setiap hari itu pokoknya omset itu sampai 10 juta loh bang, setiap cabang itu. Setiap cabang. Sudah hampir 10, kadang paling kecil itu 5 juta yang di cabang ketiga. Kalau cabang pertama hampir 10, cabang kedua itu hampir 11 tiap bulan. Beda-beda tempat. Kayaknya yang di cabang ketiga ini nggak terlalu dominan orang makan di situ. Gitu. Di situ kesalahan saya sama istri saya. Sampai sekarang tuh ya ibaratnya nggak semangat lagi untuk bikin anak gitu kan, karena takut kena trauma. Saya mau jujur juga takut sama istri saya, takut ditinggalin karena kita bikin usaha ini dari awal gitu. Tapi kalau saya menghentikan usaha ini, menghentikan pesugihan ini, mungkin sampai sekarang udah mati usaha saya. Karena saya ibaratnya bertuhan sama pesugihan sekarang ini. Tanpa pesugihan nggak akan lancar usaha saya sampai sekarang. Saya ini bang nemuin lagi si Robi gitu. Saya minta pendapat sama dia gitu kan. Pendapat kayak gimana nih Robi, gue bilang gitu. Apa saya bisa berhenti nih dengan cara lain gitu? Nggak bisa lah katanya kayak gitu. Saya aja sampai sekarang bisa katanya kayak gitu. Saya kan ibaratnya udah bosan juga ya bang ya. Tapi mau gimana lagi? Saya nggak mau hidup saya susah lagi kayak gitu. Kayak kemarin kan dipandang orang sebelah mata gara-gara nggak punya apa-apa sama istri saya. Utang saya di mana-mana. Kalau sekarang kan mulut orang juga saya beli karena usaha saya maju gitu. Jadi sampai sekarang ini saya sudah memiliki tanah itu sampai ada yang 2 hektar, 3 hektar sampai 1 hektar. Nggak ada yang tahu, cuma saya sama istri saya yang tahu itu. Sampai rumah saya udah saya gedein. Nanti mungkin saya akan bikin cabang lagi nih, kayaknya di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Untuk yang keempat. Gitu. Berarti sampai sekarang itu masih menjalankan? Masih menjalankan. Masih lancar usaha saya sampai sekarang. Nah ini sampai kapan nih Bang Riko ini mau berhenti dari pesugihan ini? Saya belum tahu bang. Kalau saya berhenti, mungkin semua apa yang sudah saya kumpulkan akan habis. Karena di situ ada perjanjian juga. Perjanjiannya seperti apa? Ya kalau saya memutuskan satu pihak, semuanya akan dilakukan sama si siluman ini. Akan diambil dengan cara apapun. Gitu. Takutnya yang saya tabung selama ini, saya kan berpikiran ini tanah ini akan saya bikin jadi kebun. Takutnya dengan cara dia nanti diambil dia. Dengan cara dia saya nggak tahu dengan cara apa. Karena katanya kalau kamu berhenti sepihak, saya akan mencabut semua apa yang saya berikan ke kamu. Gitu bang. Nah makanya saya nggak bisa untuk berhenti sampai sekarang. Saya harus jalanin itu karena saya nggak mau hidup saya susah. Saya nggak mau.
Karena saya sekarang udah dipandang orang, saya bisa memberi orang, saya bisa membantu orang. Nah ini untuk ritualnya sehari-hari itu seperti apa kalau Nah, Sugeng selain menumbalkan kambing ya, kalau sekarang kambing ya, iya, sebelumnya memang diwajibkan tiga janin. Selanjutnya ini di yang apa namanya tumbalnya ini adalah kambing. kambing. Itu Jadi sekarang itu saya setiap bulannya harus nganterin kambing. Di rumah juga saya harus melakukan spiritual. ritual. Jadi saya ada tempat khusus. Bini saya, istri saya juga nggak tahu itu tempat. Karena saya tempat ini sudah saya wanti-wanti jangan sampai kamu masuk ke sini. Oke. Iya. Karena di situ ada ritual saya sendiri untuk memuja. Dan kapanpun si siluman ini bisa datang sendirinya di ruangan itu. Di sini juga kayak ada nanti racikan untuk bahan-bahan makanan itu ada. Saya taruh satu-satu di cabang. Oh, oke. Jadi di situ Bang rasanya itu kan tetap sama makan di sini sama makan di rumah tetap sama, nggak ada kecurigaan orang. Nggak ada beda ya. Nggak ada beda. Memang biasanya kalau yang makan di tempat enak, biasanya dibawa pulang itu ada banyak yang bilang nggak enak. Nggak enak, itu hambar. biasanya pakai pesugihan itu. Pernah ngerasain kan Bang? Sejauh ini sih pernah sekali. Saya nyobain yang di daerah mana sih? Yang di daerah Bekasi juga tuh yang rame viral di TikTok. Saya coba kan ke sana, coba beli makan di situ dengan menu yang sama, makan di situ sama keluarga sih waktu itu ya. Coba makan di situ, itu enak banget memang. Ketika bawa ke rumah kan perjalanan lumayan agak jauh ya dari sana ke rumah, itu langsung saya makan lagi kan. Saya penasaran karena tergiur apa namanya ngelihat di TikTok itu rame. Akhirnya saya coba lagi, itu nggak enak. Nah, kalau emang bener nggak enak kan? Gitu. Beda kalau tempat saya makan di rumah sama makan di tempat sama rasanya. Tapi itu memang rame banget sih restonya itu. Rumah makan itu rame banget sampai ngantri-ngantri. Kalau pesan lewat Gojek juga kan susah lama gitu. Sama kayak saya tuh sampai Gojek juga berdatangan sampai kita kan tutup biasa jam 10, kadang lebih gitu, sampai kehabisan udah kadang jam 9 udah tutup, sampai jam 8 udah tutup karena banyak peminat loh tempat saya itu sampai sekarang gitu. Makanya rasanya itu nggak berubah sama sekali sampai sekarang masih kayak itu, karena saya setiap malam Jumat saya masih ritual di kamar itu. Oke. Tiap bulan saya harus bawa kambing jantan harus dibawa ke situ. Tapi istri tahu? Istri nggak tahu. Maksudnya ruangan itu? Nggak boleh, saya nggak boleh. Istri saya nurut. Nggak ada kecurigaan? Nggak ada. Jadi saya bilang kalau kamu melanggar perkataan suami, nanti di akhirat kamu akan menanggung akibatnya. Karena karena setelah ijab kabul itu kamu ini tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang tua kamu lagi. Di situ istri saya itu kelebihannya mendengarkan saya, walaupun dia ibaratnya trauma sekali Bang sampai saat ini, karena ibaratnya janin itu udah hilang semua tiga-tiganya. Patuh ya istrinya. Patuh, cuma dia itu kayak makanya dia nggak mau keluar rumah itu. Kadang saya larang, takut jadi omongan orang juga. Kenapa? Kan orang tahu 3 kali. Kok bisa sampai 3 kali gitu. Makanya gitu Bang. Tapi istri saya alhamdulillah nurut. Nah, kalau untuk berhubungan dengan si Ratu Ular ini, itu berapa bulan sekali? Jadi sebulan itu saya kan pernah ngomong sama si kuncir ini, saya udah ibaratnya nggak mau lagi berhubungan badan, tapi kan tiba-tiba dia nongol di rumah. Kadang sebulan udah sekali, sebulan tuh sekali. Setiap saya bawa kambing itu sekali saya harus berhubungan badan.
Oh. Nah, tapi kalau di rumah itu tiba-tiba dia nongol, saya yang bisa ngelihat, istri saya nggak bisa ngelihat. Dia langsung minta itu, berhubungan badan itu. Jadi saya harus turutin bang, di dalam ruangan itu. Saya harus melakukan hubungan badan sama si siluman ular ini. Jadi kadang 1 jam itu 3 kali keluar saya. Gila 1 jam. Iya, jadi saya harus, ibaratnya kalau dia belum puas belum berhenti. Oh. Jadi saya harus minum obat kuat. Ya kita kan paling kan sekali udah lemes ya, umur-umur gini ya. Iya. Kayak kita kan harus tidur dulu atau harus makan dulu, istirahat dulu, baru bisa nyambung lagi. Ini dalam 1 jam itu harus sudah keluar nyambung lagi, udah keluar nyambung lagi. Oke. Kalau saya menolak juga, dia mengancam saya, jadi saya nggak bisa menolak. Jadi sampai sekarang saya ini berpatokan sama dia. Saya udah melanggar agama demi kepentingan saya pribadi. Sampai istri saya sampai sekarang juga nggak tahu. Itu. Aduh, serem. Nah, ini kan kalau ngelihat dari Bang Riko ya, Bang Riko ini melakukan pesugihan menumbalkan janin. Sementara si Robi ini dia hanya menumbalkan kambing aja. Kambing aja. Nggak ada janin. Nggak ada. Di situ saya mau kayak gitu. Terus di awalnya kenapa Bang Robi kok milih yang ada janin? Saya kan nggak tahu apa-apa bang. Saya kan datang ketemu kuncen ini, bukan kuncen si Robi. Oh. Kan di situ kan ada beberapa kuncen. Oke. Ada Iya, kuncen yang benar, yang nemenin orang untuk ziarah. Ada kuncen yang menawarkan diri untuk melakukan pesugihan. Nah, di situ saya ketemunya sama kuncen yang ibaratnya tumbalnya ini nggak main-main, bukan yang kuncen yang si Robi. Kalau ketemunya kuncen Robi mungkin nggak kayak gini, tapi makanan tempat Robi itu makan di tempat enak, dibawa ke rumah hambar. Oke. Gitu. Kalau bisa milih ya milih kayak gitu, tapi kalau saya ngikutin punya Robi juga nggak enak juga kan. Robi sendiri masih berjalan juga sampai Masih sekarang? berjalan sampai sekarang. Oke, tapi dari Bang Riko sendiri nggak ada rasa penyesalan atau gimana gitu ya? Karena ini udah menghilangkan nyawa anak kandung sendiri loh. Betul bang, saya merasa bersalah. Sampai sekarang saya masih bersalah sama istri saya. Saya juga berdosa kenapa saya tega menumbalkan janin dari daging saya sendiri demi kepentingan saya. Saya menyesal. Tapi saya mau berhenti akan habis semuanya. Jadi maju kena, mundur pun kena. Si malakama. Kalau ibaratnya dari situ sudah melakukan perjanjian itu berakhir, mungkin saya nggak akan kehilangan harta saya. Jadi saya menunggu waktu perjanjian itu udah habis. Oke, ya, berarti kalau untuk uangnya sendiri ya, ini boleh kalau misalkan saya kan awam ya, walaupun narsum saya banyak orang yang melakukan pesugihan gitu. Ini uangnya boleh diamalkan ke masjid atau ke mana gitu, itu diperbolehkan atau nggak boleh? Boleh tuh. Saya sedekah, setiap Jumat saya sedekah. Saya setiap subuh itu saya keluar bang, saya sedekah subuh setiap Jumat. Makanya saya nggak tahu nih, ini haram halal. Yang penting saya ada berbuat baik, karena dosa saya udah banyak banget ini. Oke. Gitu. Tapi perintah agama dijalankan? Saya nggak melakukan sholat. Seandainya kalau misalkan Bang Riko sendiri melakukan ya sholat atau mengaji, atau di rumah-rumah itu ada lukisan-lukisan kayak Huruf Arab. huruf Arab atau lain-lainnya, itu makhluk ini marah atau gimana, ataukah semuanya gagal? Itu nggak boleh. Sudah perjanjian nggak boleh.
Saya nggak boleh sholat, saya nggak boleh menaruh atau bacaan ayat-ayat Quran, nggak boleh. Oh. Jadi saya ini jauh dari agama saya, makanya saya berbuat baik di situ. Jadi saya ini mau bilang menyesal gimana bang, sampai istri saya ini sampai sekarang udah kayak orang gila, stres di rumah. Oh, keadaan istri sekarang. Mhm. Insya Allah. Jadi nggak saya suruh keluar lagi, di rumah aja. Jadi mukulin badan, kadang mecahin gelas gitu. Jadi saya kunci aja di kamar. Tapi dia itu kadang kumat gitu, kumat bang. Jadi kadang sadar nih, kadang ada waktunya dia kumat kayak gitu. Karena gara-gara janin nih, kayak depresi ya gitu. Itu kesalahan saya tuh banyak banget bang. Dari janin, dari istri saya, demi ya karena saya nggak mau hidup susah bang. Hidup susah itu nggak enak, nggak dipandang orang, dikucilin orang. Dulu hutang banyak, saya nggak mau. Makanya saya sampai sekarang bertahan. Walaupun dosa saya banyak banget, dosa saya sama anak sama istri. Makanya saya datang ke sini untuk ngeluapin cerita saya ini. Gak tahu lagi deh saya ngomong apa lagi ya. Saya bingung sama maaf ya Bang Riko ya. Jadi saya jujur saya pribadi sendiri ya, mungkin teman-teman di rumah juga mengutuk gitu perbuatan Bang Riko ini. Ya saya sih terima kasih ya udah mau meluangkan waktu untuk berbagi cerita, walaupun cerita dari Bang Riko ini sendiri ini salah ya. Kelakuannya juga salah, tidak dibenarkan sama sekali sama agama juga. Betul. Udah melenceng jauh dari agama. Menyekutukan ini, menyekutukan Dan Allah. ini saya mikirnya ini mau sampai kapan nih Bang? Saya juga tidak tahu, nggak tahu bang, sampai kapan. Pokoknya saya menunggu sampai perjanjian dari sana berakhir. Karena saya takut harta saya hilang semua kalau saya berhenti sepihak. Saya nggak mau. Makanya saya bertahan sampai saat ini. Takut miskin atau takut mati? Takut miskin saya. Kalau mati, ya udah mati aja. Urusan di sana ya udah. Saya nggak takut mati. Saya takut kehilangan harta saya. Aduh, saya bingung bener-bener deh. Jadi ya udah ya. Mau menasehatinya juga ya susah, gak bisa juga ya Bang ya. Karena dari semuanya harus dari Bang Riko sendiri, perubahan itu ada gitu. Tapi tetap saya doakan ya semoga ini dilepas semua, entah Bang Riko mau cari pengobatan kemana, atau ke Ustadz Kiai atau kayak gitu untuk melepas ini. Dan mudah-mudahan dengan bertobatnya Bang Riko ada aja rezeki yang mengalir gitu. Ya walaupun ya istilahnya kita dengan berjualan di pinggir jalan lah atau apa gitu, karena mati juga kan. Oke, Bang Riko pengennya mati udah mati gitu. Tapi kan kita ke yang di atasnya nih, yang di atas ya, sama Allah pertanggungjawaban. Betul. Itu harus kita tanggung jawabkan. Oke, dari sini mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Mungkin kalau pesan-pesan ya nggak ada yang mau disampaikan juga pesan-pesan ya. Nggak ada. Yang pasti jangan pernah ikut Ya pokoknya jangan pernah ngelakuin jejak kayak gini, udah. Karena kalian bakal ada efek sampingnya, bakal ada ibaratnya kalian akan ada kehilangan. Makanya cukup saya yang ngalamin, jangan sampai kalian melakukan pesugihan. Itu aja, jangan sampai, karena saya nggak bisa ngelepas sampai sekarang.
3 janin ya. Oke. Bang Riko, terima kasih. Oke, JPackers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Riko. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi keluh kesah di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Riko, terima kasih ya Sama-sama. buat ceritanya. Tapi usahakan ya, semoga nanti Bang Riko datang ke sini lagi untuk podcast itu sudah selesai semuanya. Sudah, Bang Riko sudah kembali ke jalan Allah ya. Doakan ya Dan Bang. udah melepas semua pesugihan-pesugihan itu. Doakan. Oke, Bang Riko, terima kasih dan sampai jumpa.